Halo teman-teman, kembali lagi bersama Michi. Di sini Michi mau ngasih tahu kalian bagaimana sih caranya kalau kita mau mengurangi prokrastinasi akademik. Yuk simak penjelasan Michi. Oke teman-teman, pertama Michi mau ngasih tahu nih langkah pertama untuk bagaimana sih cara mengurangi prokrastinasi akademik. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih cara mengerjakan tugas sekolah dengan cepat dan tepat agar kita tidak terlambat dalam mengerjakan tugas ya. Yuk kita simak apa aja sih cara-caranya. Nah, langkah pertama, push yourself, atau kita harus bisa mendorong diri kita ya teman-teman. Tugas sekolah atau PR dari guru tidak akan terselesaikan dengan baik kalau kita masih bermalas-malasan ya. Cara agar kita tidak malas mengerjakan PR, salah satunya yaitu mendorong diri sendiri untuk tetap menyelesaikan tugas apapun yang terjadi ya teman-teman. Kita jangan menunggu saat bermalas-malasan ya, karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, untuk mendorong diri sendiri menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, sebaiknya kita memikirkan risiko apabila kita telat atau tidak mengerjakannya ya. Seperti mungkin kita akan mendapat teguran dari guru, ketinggalan materi, dan nilai kita bisa berkurang. Jadi nanti gagal deh mendapatkan nilai rapor bagus. Kita kan juga nggak mau ya teman-teman. Nah, langkah kedua, kita bisa membuat daftar tugas. Jadi buatlah daftar tugas agar kita tahu seberapa banyak sih tugas yang harus kita kerjakan. Di dalam daftar tugas tersebut, kita bisa menjelaskan detailnya ya, seperti menuliskan nama mata pelajaran, judul, waktu pengumpulan, dan jangan lupa siapkan kolom kecil untuk membuat tanda checklist kalau tugas kita sudah selesai ya. Cara ini bisa membuat kita terpacu untuk mencentang semua tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selain itu, daftar yang kita buat, kita bisa melihat tugas mana sih yang pengumpulan tugasnya paling dekat. Misalnya kita memiliki 5 tugas, satu dikumpulkan besok, satu lagi lusa, dan sisanya minggu depan. Maka kita harus mengerjakan tugas untuk besok terlebih dahulu ya. Meski tugas tersebut lebih sulit, tetap kerjakan tugas itu supaya kita bisa mengumpulkannya dengan tepat waktu. Jadi kita jangan fokus pada tugas lain sampai hal itu terselesaikan ya teman-teman. Langkah ketiga, kita bisa menentukan prioritas harian. Dalam satu hari, pastinya kan kita punya beberapa aktivitas yang harus kita lakukan ya teman-teman. Nah, sebaiknya prioritaskan aktivitas yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Tentunya mengerjakan tugas sekolah masuk ke dalam hal yang harus kita lakukan ya. Nah, anggaplah menyelesaikan tugas atau PR menjadi hal penting dan paling mendesak ya. Dengan begitu, kita akan menjadikan tugas sekolah sebagai prioritas utama. Kalau sudah mengerjakan prioritas utama, baru kita dapat mengisi waktu dengan aktivitas lainnya. Contohnya nih, selesaikan tugas matematika kita terlebih dahulu sebelum kita bermain bersama teman atau melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Langkah selanjutnya yaitu jauhkan gangguan belajar ya teman-teman. Khusus cara mengerjakan PR yang satu ini, kita harus mencari tahu dulu nih hal-hal apa saja sih yang bisa mengganggu belajar kita. Hal-hal tersebut bisa dari gangguan eksternal di sekitar kita loh, seperti keluarga mengobrol terlalu keras, hewan peliharaan, notifikasi media sosial, tontonan televisi, atau hal-hal lainnya. Selain itu, bisa juga faktor internal dari diri sendiri loh, seperti overthinking, galau diputusin pacar, cemas menghadapi ujian, atau sebagainya ya. Nah, usahakan nih menjauhkan diri dari macam-macam gangguan seperti itu ya. Contohnya nih, kalau lingkungan rumah terlalu bising, kita bisa mengerjakan tugas sekolah di perpustakaan. Selain itu, letakkan ponsel kita di tempat yang jauh dari ruang belajar kita ya, agar kita tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Lewat cara ini, kita dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas yang kita kerjakan loh, jadi tugas bisa selesai secara maksimal dan tepat waktu deh. Langkah terakhir, kita juga bisa menggunakan teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro itu? Nih, Michi jelasin ya. Teknik Pomodoro adalah teknik meningkatkan konsentrasi belajar yang berasal dari Italia loh teman-teman. Kita bisa menggunakan teknik ini untuk mengerjakan tugas sekolah dengan cepat.
Caranya, pertama gunakan stopwatch dan nyalakan setiap 25 menit ya teman-teman. Selama waktu 25 menit tersebut, kita harus fokus pada tugas, jangan beralih ke hal-hal lain ya. Kemudian, gunakan waktu 5 menit untuk istirahat sebentar. Setelah itu, fokus pada tugas lagi selama 25 menit berikutnya. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang ya teman-teman sampai tugas kamu selesai. Nah, itulah 5 cara untuk mengerjakan tugas sekolah dengan cepat dan tepat ya teman-teman. Michi harap kalian bisa mempraktekannya ya teman-teman, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas sekolah dengan cepat dan tepat. Jadi tidak ada tuh yang namanya terlambat dalam mengerjakan tugas. Dan semoga tugas kalian juga bisa cepat terselesaikan ya teman-teman. Semangat mengurangi prokrastinasi akademik. Dan sampai jumpa di video Michi yang selanjutnya. Bye-bye.